Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam segala aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, khilaf kita, kesalahan kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa iyyakum. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubarakah ini, Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh kita, sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita, sehingga bisa bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi, dapat menambah ilmu, wawasan, iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan menjadikan lapang kubur beliau
dan juga menjadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai di mana terakhir? Sampai di surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr pada ayat ke wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi, bukan? Baik, fadhal dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falamma balaghu min al-butuhi ma huwa mujabun bi halakihim arsalallahu alaihim min azabihi dhunuban wa wasata azab. Inna rabbaka labil mirsad. Ini bukannya sudah ya? Sudah kayaknya. Sudah. Itu juga sudah ya. Jadi fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah, itu juga sudah. Ya. Insyaallah sampai di wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi. Jadi kemarin itu kita telah membahas fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ini sudah kita baca ayatnya dan tafsirnya insyaallah ya. Jadi sekarang ini kita bahas tafsir dari kalla balla tukrimunal yatim. Insyaallah sampai di situ. Jadi jenengan bacanya dari wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi. Ya, wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi. Sudah ketemu? Wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi inda murad nafsihi faqat. Man dhaqahu himmatu wa lihadza la muhimu Allah ala adam ihtimamihim wa li khalqi muhtajina faqala alla bal la tukrimuna al-yatim alladhi qad atahu wa kasabahu wahtaju ila jabbari khatarihi wal ihsani ilayhi fa antum la taqrabunahu bal tahwinahu ini wa hadza yadullu ala adami rahmati fi qulubikum wa adamu rahmati fil khair wa la tahaduna ala ta'atil miskin ay la yakunu bi'an ba'dukum ba'dan ala in'amil muhawiji minal masakin wal fuqara'i wa dzalika li ajali syahdi ala dunya wa mahabbatiha syadida al mutamakkina min al-qulubi wa lihadza wa ta'kuluna turab ay al-malu al-mukhallabu aklan lamma ay zunu zari'an la tabquna ala shay'in minhu wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ay asiran shadidan wa hadha kaqawlihi ta'ala bal tubsiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa
yukfi. Wa aidon, dan juga maksudnya begitu pula atau di samping itu, fa inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsihi faqat min dha'fil himmati. Fa inna, maka sesungguhnya, wuqufa himmatil abdi, berhentinya himmahnya atau keinginan atau harapannya seorang hamba, inda muradihi, di sisi keinginannya atau terhadap keinginannya, nafsihi, dirinya, faqat saja. Maksudnya apa? Sesungguhnya berhentinya himmahnya atau harapan atau keinginan seorang hamba hanya pada keinginan dirinya saja, yaitu ketergantungan seorang hamba atau menggantungkan seorang hamba itu pada keinginannya saja. Min dha'fil himmah, ini bagian dari dha'fil himmah, lemahnya keinginan atau lemahnya cita-cita. Jika ada seorang itu keinginannya hanya untuk memuaskan dirinya saja, harapannya atau cita-citanya itu bagaimana untuk memenuhi kepentingan dirinya saja, ini termasuk bagian dari dha'fil himmah, lemahnya cita-cita, lemahnya keinginan, lemahnya harapan. Kalau kita punya keinginan hanya untuk memuaskan, memenuhi kebutuhan kita saja, ini kata Allah dari tanda dha'fil himmah. Ya. Walihada lamahumullah, karenanya Allah mencela mereka. Walihada, dan karenanya lamahumullah, Allah mencela mereka. Kenapa? Ala adami ihtimamihim, karena ketiadaan perhatian mereka bi ahwalil khalqil muhtajina, terhadap keadaan orang lain yang membutuhkan atau makhluk Allah yang membutuhkan. Karena mereka tidak punya perhatian, tidak punya keinginan membantu, tidak punya cita-cita bagaimana membantu orang lain yang membutuhkan, al-muhtajin. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Harapannya bagaimana saya ini puas, saya ini senang, bahagia, tidak memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Ini Allah cela. Faqala, Allah berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Bal la tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim ini berarti tidak mau memperhatikan orang lain. Ya. Alladzi faquda abahu wa kasibuhu. Anak yatim itu adalah alladzi faquda abahu, yang mana kedua orang tuanya itu meninggal atau hilang. Ya. Wa kasibuhu, dan juga yang menanggungnya, yang mencari rezeki, yang menghidupi anak tersebut. Anak yatim itu adalah anak yang kehilangan orang tuanya, yang harusnya diperhatikan, yang harusnya dikasihi, namun tidak dimuliakan. Karena apa? Karena mementingkan ego kita masing-masing. Wahtaja ila jabri khatirihi wal ihsani ilaihi. Dan anak yatim itu adalah anak yang membutuhkan terhadap pelipur lara atau orang yang memenuhi kebutuhannya dan
yang memerlukan perlakuan baik. Ya, anak yatim itu ya para bapak, ya para jamaah, para ya ikhwan akhwat, itu adalah anak-anak yang kita maklumi bersama, mereka sangat membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan ya pelipur lara mereka, karena mereka kehilangan ayahnya. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh yaitu bantuan ya, harta ya untuk menghidupi ya mereka. Karena yang biasa mencari rezeki, yang biasa menghidupi atau kasibnya itu tidak ada. Nah, barakallahu fikum ya. Maka selanjutnya fa antum la tukrimunahu, sedangkan kalian tidak mau memuliakannya. Bal tuhinunahu, bahkan kalian malah menghinakannya. Wa hadza yadullu ala adami rahmati fi qulubikum, dan ini menunjukkan atas ketiadaan rahmat atau kasih sayang di dalam hati kalian. Kalau ada orang sama anak yatim itu tidak perhatian, tidak sayang, itu salah satu tanda tidak punya rahmat ya, hatinya tidak punya kasih sayang ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin ya memupuk rasa sayang, rasa kasih sayang, rahmat di dalam diri kita, maka kasihi anak yatim. Semakin rendah kasih sayang kita kepada anak yatim, berarti semakin rendah pula yaitu rahmah yang ada di dalam ya hati kita. Jadi sebaliknya, kalau kita semakin sayang kepada anak yatim, berarti rahmat itu semakin besar di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Maka di antara sunnah terhadap anak yatim itu adalah memegang kepalanya dan mendoakannya. Sering-sering yaitu memegang kepala anak yatim ya, bukan hanya dipegang ya, dibantu. Kalau hanya dipegang ya semua bisa megang dan ya, tapi minimal itu memegang kepala anak yatim ya, itu sudah berarti menjadi tanda kita sayang terhadap mereka ya. Wa adamir raghbati fil khair, dan ketika ada orang yang tidak mau memuliakan anak yatim, itu tandanya apa? Adamir raghbati fil khair, ketiadaan keinginan di dalam kebaikan ya. Kalau kepada anak yatim tidak mau memuliakan, bahkan menghinakannya, berarti itu tandanya dia tidak ada keinginan dalam hal-hal kebaikan. Meskipun dia mungkin ya banyak melakukan kebaikan di sisi yang lain, tapi kepada anak yatim dia tidak sayang, maka ya itu pertanda dia tidak punya raubah, keinginan di dalam kebaikan. Jadi sebenarnya kebaikan itu bisa dilihat dari sisi-sisi yang mungkin menurut kita sepele, yaitu menyayangi anak yatim. Kita mulai ya kasih sayang itu dari hal-hal yang kita anggap remeh ya, yaitu menyayangi anak yatim ya. Ini banyak disepelekan, tapi ini harus kita usahakan bagaimana kita memupuk rahmah yang di dalam hati kita ini untuk bisa ya tumbuh ya dan besar ya, dikarenakan apa? Menyayangi anak yatim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan di dalam memberikan makan orang miskin. Aila yahuddu ba'dukum ba'dan ala it'amil mahawiji minal fuqara'i wal masakin. Ini termasuk salah satu bentuk egoisme kita, egoisme manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Salah satu bentuknya adalah tidak mau
saling mengajak, saling menyeru, saling berwasiat untuk bagaimana bisa memberikan makan kepada orang miskin. Ai la yahuddu ba'dukum, tidak menganjurkan sebagian kalian ba'dun kepada sebagian yang lain, ala it'amil mahawiji, untuk memberikan makan terhadap orang-orang yang membutuhkan, minal fuqara. Jadi orang-orang yang membutuhkan itu diantaranya adalah dari kalangan fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya. Jadi al-mahawid, orang-orang yang butuh itu banyak. Ya. Di antaranya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini menggunakan kata tahadduna, yaitu saling, yaitu mengajak, saling menyeru untuk memberikan makan orang miskin. Menunjukkan apa? Kalau kita memberikan makan orang miskin, itu sebaiknya kita juga mengajak orang lain. Ya, bisa jadi ada orang lain itu ya lupa, lalai, ya dari mendermakan hartanya, kita ingatkan. Atau ada orang yang memang ya bertugas di dalam hal tersebut, atau ada lembaga khusus yang menyalurkan tentang masalah ini, ya, menyalurkan ya bantuan kepada orang miskin ini, sehingga selalu diingatkan. Sedangkan agniya ini dia punya kewajiban untuk memberikan hartanya. Memang harus tahabbuna, saling mengajak, ya, bukan yaitu hanya memberikan makan kepada orang miskin, tapi tahabbuna, saling mengajak. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika li ajli syuhhi 'ala dunya wa mahabbatiha asyadidati al-mutamakkinati minal qulub. Ya. Kenapa alasannya tidak mau saling menganjurkan memberi makan orang miskin? Itu dzalika li ajli syuhhi. Itu lantaran ya asyuhhi, yaitu rakusnya, 'ala dunya, terhadap dunia, wa mahabbatiha syadidati al-mutamakkinati minal qulub, dan kecintaannya, ya, kecintaannya terhadap dunia yang sangat, al-mutamakkinah, yang terpatri, yang menetap, yang bersarang, minal qulub, di dalam hati. Kecintaannya itu sudah mendarah daging, sudah ya bersarang, sudah terpatri, ya. Rasa cintanya terhadap dunia itu sudah ya al-mutamakkinah. Na'udzubillah min dzalik. Kita memang ya boleh mencintai dunia itu, tapi tidak boleh sampai ya berlebihan. Tidak boleh sampai berlebihan. Nah, karena apa? Kalau kita sampai berlebihan dan nanti sampai berpengaruh terhadap apa? Bakhilnya kita, tidak maunya kita memperhatikan orang lain. Ini adalah perkara yang sangat ya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, oleh karenanya Allah berfirman, wa ta'kuluna at-turas, dan kalian makan at-turas, yaitu harta pusaka, ay al-malal mukhallafa, yaitu harta peninggalan, aklan lamma, dengan aklan lamma, yaitu dengan cara aklan lamma, mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Ay dzari'an la yabquna ala syai'in minhu, yaitu maksudnya dia dengan penuh ketamakan tidak menyisakan sedikit pun dari yang halal itu. Dia hanya hanya mempergunakannya untuk perkara-perkara yang batil. Nah, barakallahu fikum. Jadi wa ta'kuluna at-turas,
aklan lamma, ini maksudnya kalian makan harta peninggalan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, yang haram. Nah, sementara harta itu kita hendaknya pergunakan di dalam perkara yang halal saja. Tidak boleh kita campur baurkan dengan yang haram. Apalagi dipergunakan untuk yang haram saja. Tidak dipergunakan sama sekali dalam yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ai syadidan, sangat cinta. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, dan ini seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih memilih bahkan kalian lebih memilih al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Daripada akhirat. Kalian manusia pada umumnya itu lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita diinformasikan bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia pada umumnya itu banyak lebih memilih apa? Al-haya ad-dunya, kehidupan dunia. Itulah watak manusia. Itulah tabiat manusia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ini dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Ini adalah senada dengan ayat sebelumnya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali jangan demikian. Bahkan kalian lebih mencintai al-ajilah, yaitu kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian malah meninggalkan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita semua yang mengetahui bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan akhirat itu yang hendaknya menjadi tujuan kita, yang harus kita berusaha untuk meraih kebaikan-kebaikan untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu yang kita miliki ini, kita berusaha dengan terus berdoa kepada Allah dan senantiasa memperbaiki amal kita, menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, cita-cita kita. Dan hendaknya terus kita ingat bahwasanya dunia ini jangan dijadikan sebagai prioritas kita, karena bagaimanapun dunia ini pasti akan kita tinggalkan, dan jangan sampai ada penyesalan di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyesal bahwasannya kehidupan kita ini di dunia ini itu tidak sama sekali tidak sama sekali bermanfaat untuk kita, kecuali apa saja yang itu berjalan di atas amal shalih. Nah, barakallahu fikum. Ada sebuah gambaran, kalau kita ingin melogikakan kehidupan dunia ini, maka mari kita hitung umur kita. Kita hitung dari mulai yaitu fase janin, fase kandungan. Kita hanya 9 bulan itu maksimal. Rata-rata fase janin itu rata-rata 9 bulan. Hanya 9 bulan. Fase dunia berkisar 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Kita baru legal dianggap mendapatkan pahala ketika apa? Balik. Anggap umur kita 60 tahun.
lalu dikurangi masa kanak-kanak kita sampai balik kita. Balik itu biasanya umur berapa? Berapa? Balik 12. Monggo 60 kurangi 12 tinggal berapa? 48. Berarti 48 tahun itulah yang menjadi umur produktif kita untuk beramal sholih. 48 tahun kesempatan kita ya untuk mendapatkan ya pahala dan juga dosa, peluang berdosa itu di fase 48 tahun itu. Sementara fase setelahnya maka jangan tanya. Jangan kita bahas yang fase setelah hari kiamat. Fase alam kubur saja itu sudah berapa tahun? Ya. Ya. Orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Adam yang meninggal itu ke masa kita ini sudah berapa tahun? Terus umpamanya kita meninggal, yakinkah kita dikubur itu puluhan tahun atau ratusan tahun atau hanya ribuan tahun? Ya. Jadi di dalam kubur saja kita tidak tahu apakah ratusan tahun. Paling tidak kan ratusan tahun sampai nunggu hari kiamat. Paling tidak. Sementara tidak ada umur kita itu di dunia ini sampai ratusan tahun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hendaknya itu terus kita renungkan, apalagi setelah fase hari kiamat. Ya, maka tidak bisa dibandingkan lagi dengan ya kehidupan dunia ini. Ya. Sehingga ungkapan orang-orang yang ada di akhirat kelak itu mereka merasa hidup di dunia hanya asyi atau hanya sekitar pagi atau siang atau sore saja. Dia merasa seperti hanya melewati pagi atau siang atau sore saja. Itu ungkapan mereka. Karena mereka ketika di akhirat merasa ketika dia hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Ya. Kita saja di dunia ini kok merasa lamanya, gitu kan? Karena belum merasakan fase yang lebih lama. Nanti baru kita merasakan bahwasanya dunia ini singkat sekali kalau kita sudah merasakan fase alam kubur dan fase hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga sisa umur kita ini. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, monggo. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه يعذب عذابه. Ini ayat Al-Quran, saya tegur karena ayat Al-Quran ya. Kalau bacaan nanti kalau ayat Al-Quran tidak boleh dirubah. Yu'adzibu adzabahu fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وادخلي جنتي. Allah ay laysa kulli ma ahbabtum min al-amwali wa tanafastum fihi min al-lazzati bibaqi lakum bal amamakum yawmun azim
wa hulun jasim tadaka fihi al-ardi wal jibalu wa ma 'alaiha hatta taj'ala qa'an safsafan la 'iwaja fihi wala amtan. Baik, cukup. Baik, barakallahu fikum, cukup. Kalla, lanjut ya, ayat 21 sampai 24. Kalla, jangan demikian. Ya, jangan demikian. Ai laisa kullu ma ahbabtum minal amwali, bukan atau tidak setiap apa yang kalian cintai dari harta kalian itu, wa tanafastum fihi minal ladzati, dan apa yang kalian kejar atau perlombakan dari kelezatan-kelezatan atau kesenangan-kesenangan dunia itu, bibakin lakum, akan tetap kekal terhadap kalian. Tidak semua yang kalian cintai dari harta kalian itu, dan tidak semua apa yang kalian perlombakan atau kejar dari apa yang itu menjadi kesenangan-kesenangan atau kelezatan-kelezatan itu, bibakin lakum, kekal atau akan tetap bagi kalian. Bal amamakum yaumun azim, bahkan amamakum yaumun azim, di hadapan kalian itu ada hari yang besar. Ini diperingatkan oleh Allah. Ingat ya, di hadapan kita itu ada hari yang besar. Wahulun jasim, dan ada kegoncangan atau huru hara yang mengerikan, yang hebat. Ingat ya, harta kita, kesenangan yang kita ya cari itu tidak selamanya. Kenapa? Di hadapan kita itu ada hari yang besar. Jadi hari kita itu bukan hari ini saja. Di hadapan kita nanti ada hari yang besar, ada huru hara yang mengerikan, yang hebat. Tudaku fihil ardu wal jibal, akan digoncangkan bumi ini dan gunung-gunung, wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atas, yaitu bumi ini. Hatta taj'ala qa'an safsafan, sampai ya yang tadi ada gunung, ada bukit, itu menjadi qa'an safsafan, menjadi padang sahara yang luas, yang rata. La iwaja fihi wala amtan, tidak ada yaitu lembah yang curam dan tidak ada bukit yang tinggi, diratakan nanti. Setelah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini semuanya rata. Tidak ada lagi gunung yang tinggi dan tidak ada tempat yang curam. Wa yaji'ullahu li faslil qada, dan Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk faslil qada, untuk memutuskan perkara, untuk memutuskan ya suatu urusan, atau untuk memberikan keputusan baina ibadihi, antara hamba-hambanya. Fi dhulalim minal ghamam, di dalam naungan awan. Wa yaji'ul malaikatul kiram, dan nanti para malaikat juga akan datang ya, malaikat-malaikat yang mulia akan datang. Ahlus samawati kulluhum, semua penduduk langit itu juga akan datang nanti. Soffan-soffan, dengan bersof-sof, dengan berbaris-baris. Ai soffan ba'da soffin, sof demi sof. Kulla sama'in yaji'u malaikatuha soffan, setiap langit itu akan datang para malaikat-malaikatnya bersof-sof. Setiap langit itu ada malaikatnya, dan setiap ya langit itu akan berbaris para malaikat-malaikatnya. Yuhituna biman dunahum minal khalqi, ya, akan meliputi apa yang di bawahnya dari yaitu makhluk, yaitu dari manusia. Wa hadhihi sufufu khudu'i, dan sof-sofnya para malaikat ini
barisan-barisannya malaikat ini adalah sufufu khudu'in, adalah saf-saf yang penuh ya ketundukan, wadhullin penuh kehinaan, lil malikil jabbar, di hadapan al-malik al-jabbar, zat yang maha raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-jabbar, zat yang maha perkasa. Jadi nanti para malaikat itu bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manusia di bawahnya. Di bawah naungan para malaikat itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan manusia. Ya. Kalau kita lihat juga yang senada dengan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an yahtiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali adalah kedatangan Allah Subhanahu wa taala fi dhulalin minal ghamam, pada naungan dari awan, wal malaikatu, dan juga para malaikat akan datang, wa qudiyal amru, lalu diputuskan perkara atau urusan manusia itu, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan itu dikembalikan. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan diperlihatkan, didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Taquduhal malaikatu bisalasili. Ya, para malaikat menarik neraka jahanam itu dengan as-salasil, yaitu dengan rantai-rantai. Fa idza waqa'at hadhil umuru fa yauma idzi yatadzakkarul insanu ma qaddamahu min khairin wa syarrin. Ketika kejadian-kejadian ini, perkara-perkara ini terjadi, maka yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia baru teringat, ya, ma qaddamahu min khairin wa syarrin, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan di dunia dari kebaikan dan keburukan. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak ada gunanya mengingat saat itu. Faqad fata awanuha wa dhahaba zamanuha. Karena apa? Karena masanya sudah berakhir dan waktunya sudah berlalu. Kesempatan untuk beramal kebaikan itu sudah tidak bisa lagi, karena sudah habis waktunya. Percuma menyesal atau percuma yatadzakkar atau baru teringat ketika di akhirat kelak. Lebih baik kalau kita ingin ya menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Ya. Nah, kalau kita ingin yatadzakkar, ya, baru ingat, ya sekarang saja. Jangan nunggu nanti di akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat wa anna lahul dzikra, ya, percuma, ya, tidak ada gunanya mengingat pada waktu tersebut. Tidak ada gunanya menyesal pada waktu tersebut. Mungkin itu saja ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena waktunya sudah kurang berapa menit? 5 menit. Ya, cukup ya. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang pembahasan ayat yang ke-17, Ayat 17. perintah untuk memuliakan anak yatim. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah semua anak yatim dari berbagai kalangan itu kita diperintahkan untuk memuliakan Ustaz? Karena kenyataannya di masyarakat itu ada anak yatim dari kalangan orang kafir, kemudian ada anak yatim, bahkan yatim piatu tetangga kami itu
tidak sholat alias suka bermaksiat kepada Allah, apakah anak-anak yatim yang model seperti ini kita juga diperintahkan untuk memuliakan Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, wa iyyakum barakallahu fikum. Ya. Apakah perintah memuliakan anak yatim itu umum ataukah tidak? Ya. Apakah umum untuk juga anak yatimnya orang kafir, anak yatim yang kurang soleh umpamanya? Apakah juga perlu diperhatikan? Nah, barakallahu fikum. Mereka juga sangat perlu diperhatikan, bahkan sangat-sangat perlu diperhatikan. Bisa jadi sebab dari kekafiran mereka dan ketidaksolehan mereka anak yatim tersebut karena memang kondisi mereka sebagai apa? Yatim. Jadi kenapa mereka kafir? Kenapa mereka kurang solih, kurang baik atau nakal umpamanya? Bisa jadi sebab utamanya karena memang tidak adanya perhatian dari orang tua. Seandainya ada perhatian dari orang tua, bisa jadi mereka ya ada yang membimbing ke jalan yang benar, ya. Berhubung orang tuanya atau bapaknya sebagai tulang punggung keluarga yang harusnya ya bapak itu yang menasehatinya, tidak ada. Ya, anak kita saja, jangan jauh-jauh. Anak kita saja. Kita sebagai bapak, kan kita punya anak. Ada bapaknya, sulit dikasih tahu. Masih ada kecenderungan nakal. Apalagi tidak ada bapaknya. Kan ada pamannya, kan ada kakaknya, kan anak itu biasanya yang menjadi figur itu siapa? Bapak atau ibu. Biasanya memang begitu. Umumnya anak yatim itu ya, mohon maaf, cari pengganti dari ayahnya. Ya. Yaitu cari perhatian. Makanya kalau ada anak yatim ngalem, istilahnya bahasa mudahnya itu ngalem, minta ingin diperhatikan karena memang mereka berhak mendapatkan apa? Perhatian. Miskin mereka itu apa? Dari perhatian. Ya. Kalau anak yang punya bapak tiap malam ada yang menemani tidurnya, ada yang mengajak ngobrol, menasehati, ada yang ngajak main. Ini anak yatim ini gimana nasibnya? Kan kita harus sering memikirkan ke sana, ya. Jadi bisa jadi sebab utama dari kekafirannya itu atau dari kurang solehnya anak tersebut bisa jadi memang karena dampak dari yatimnya tersebut. Jadi apakah mereka perlu dimuliakan? Harus sangat harus dimuliakan, diperhatikan. Jadi semua anak yatim harus diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti setelah adzan mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang akan kita bahas. Fadhol di adzani dulu. Fadhol, mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Waalaikumsalam. Anak yatim ini banyak nakal nakal. Bahkan sampai sekarang nggak bayar utang sama anak, sama kemana, sama anak nggak bayar utang barang. Dia tahu gajinya besar. Gimana? Dia itu Apanya besar? salah satunya dia itu punya utang sama anak, sama anaknya, bahkan gajinya besar ya. Kurang. Yang gajinya besar siapa? Gajinya anak yatim itu. Loh, anak yatim punya gaji. Dia setelah dewasa, Setelah dewasa. dia Oh, bukan yatim lagi kalau sudah dewasa. maksudnya dia kecil
dulu, kalau kita masih kayak sholat itu nggak pernah, pernah dia wajib baik di rumah, karena dekat, sepupu dekat. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Misalkan ketemu lagi dengan anak yang lain seperti ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan saling mengajak kepada kebaikan tadi. Misalkan ya, kita mengajak kepada kebaikan, kemudian ada timbul keinginan dipuji atau keinginan berubah ya. Padahal ingin melakukan kebaikan mengajak bagi contoh, cuman berubah niatnya atau dilawan. Nah, ingin puji dan sebagainya itu, apakah amalnya terhapus atau tidak? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertama berkenan dengan anak yatim. Ini pertanyaannya. Anak yatim rata-rata nakal. Rata-rata nakal. Bagaimana menyikapi anak yatim yang seperti ini? Ya, dengan tadi deskripsi atau gambaran yang tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia berstatus yatim, maka kita harus perlakukan dia sebagaimana anak yatim pada umumnya, yaitu kita berikan haknya dia sebagai yatim. Kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin terhadap anak yatim. Bagaimana menyikapi yatim yang pada umumnya syariat mengajarkan kita untuk memuliakan anak yatim. Ya, senakal apapun anak yatim itu. Tadi sudah saya jelaskan, bisa jadi memang nakalnya itu sebab utamanya karena memang yatimnya itu sendiri. Jadi bukan dia nakal ya, menjadi yatim, tapi karena yatim dia menjadi nakal. Kan tidak mungkin ya nakal menjadi yatim ya. Terus tidak boleh kita menjustis, istilahnya memastikan rata-rata anak yatim nakal. Rata-ratanya ini rata-rata di mana? Ya, apa sudah melakukan survei jenengan? Survei di daerah mana? Ya, seluruh dunia sudah disurvei semua. Jadi tidak semua. Para ulama banyak yang yatim ya Ustaz ya. Para ulama banyak yang yatim. Rasulullah yatim, tidak nakal. Itu tergantung juga. Ya. Baik. Jadi kita tidak boleh menjustis itu. Jadi kita kasih haknya. Tapi kalau sudah besar itu sudah balik, dia sudah bukan yatim. Cuma kalau sudah balik, maka kita perhatikan anak yatim tadi itu yang asalnya kan anak-anak, dia menjadi remaja kan statusnya bukan yatim, tapi kita lihat apakah dia du'afa ataukah tidak. Nah, jadi setelah berakhir masa yatimnya itu, dia sudah balik, maka kita lihat lagi, jangan dilepas. Umpamanya kita biasa menyantuni anak yatim ya, terus karena dia sudah balik lalu kita lepas, wis tidak mau bantu lagi, kamu sudah selesai yatimnya, saya tidak mau bantu kamu. Tidak boleh itu. Yang benar gimana? Kita perhatikan anak ini yang sudah beralih ke fase balik, apakah dia du'afa ataukah tidak. Kalau masih du'afa karena orang tuanya ya ibunya belum punya pekerjaan yang tetap, anak ini juga tidak punya pekerjaan, ini kita bantu dia karena du'afanya, bukan karena yatim, karena sudah selesai fase yatimnya. Ini kadang yang menjadi pertanyaan beberapa muhsinin itu biasanya begitu. Anak sudah balik, ini apa masih saya bantu loh? Membantu orang kok dibatasi umur. Jadi ketika kecilnya jenengan membantu karena yatimnya, tapi ketika dia sudah balik jenengan membantu karena du'afanya atau miskinnya, tetap dibantu, diperhatikan. Tapi kalau tadi gajinya sudah besar,
Tadi pertanyaannya kan begitu. Ya berarti dia sudah selesai masa yatimnya dan dia sudah bukan du'afa lagi, dia sudah agnia. Maka ya dia tidak perlu disantuni, ya, tidak perlu disantuni. Terus pertanyaan berikutnya berkenaan dengan menganjurkan memberi makan orang miskin. Di awalnya ikhlas karena Allah, terus di pertengahan ada yaitu tujuan-tujuan lain. Maka kita jawab, ya, ketika dia niatnya ikhlas, ya Allah akan balas dia. Niatnya ikhlas, Allah balas. Sampai dia pada titik mana, pada berapa hari pun dia, di waktu berapa menit pun dia, atau berapa hari pun, berapa minggu pun, berapa bulan pun, selama dia ikhlas, Allah terima. Ketika dia berhenti dari keikhlasannya dan dia berpindah, sudah mulai riya, mulai sum'ah, mulai ingin ini, mulai karena dunia, ya di fase itu, di masa-masa peralihan menjadi riyanya itu, ya itu yang Allah tidak terima. Lalu umpamanya balik lagi ikhlas, pertengahan dah ikhlas, balik lagi ikhlas, ya Allah terima lagi, bukan dihapus semuanya. Kenapa? Karena dari awal dia sudah ikhlas, ya. Dan berkenaan dengan memberi makan orang miskin ini kan tidak sehari dua hari, tidak sehari dua hari. Ya ketika dia ikhlas, insya Allah ya beri pahala dia. Namun ketika tidak ikhlas, di waktu dia tidak ikhlas, Allah tidak beri pahala. Namanya ya hati ini ya berbolak-balik, berganti-ganti, ya. Hati ini ya taqallab, ya. Jadi terkadang sekarang ikhlas, besok tidak ikhlas, ya. Maka Allah tidak menyia-nyiakan amal kita ketika kita ikhlas. Ketika tidak ikhlas, maka ya kita harus juga menanggung akibatnya dengan dihapusnya amalan tersebut, ya. Baik. Selanjutnya terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Ustaz menerangkan tentang rendah rahmat hati. Jadi kurang perhatian Gimana? kita terhadap anak yatim. Yang saya tanyakan amalan memuliakan anak yatim atau memperhatikan anak yatim tidak kita prioritaskan, Pak Ustaz. Ya maaf. Jadi amalan yang lain yang kita prioritaskan. Apakah ada kekurang atau konsekuensi pada kita tentang tidak memperhatikan anak yatim itu, Pak Ustaz? Jadi kita lebih mementingkan amalan yang lain, Pak Ustaz, daripada memuliakan anak yatim. Wassalamualaikum. Baik, barakallahu. Waalaikumsalam. Kita pertanyaannya, kita punya amalan tidak memprioritaskan anak yatim, ya. Kita beramal banyak amalannya tapi tidak memprioritaskan anak yatim. Nah, barakallahu fikum. Nah, namanya prioritas itu berarti kan ya melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain, tapi tidak meninggalkannya, kan? Itu kan prioritas itu, kan? Prioritas itu mendahulukan atau melebihkan sesuatu dari sesuatu yang lain tanpa meninggalkannya. Itu prioritas, kan? Jadi yang dimaksud jenengan itu, jenengan beramal lain dengan amal solih lainnya, tidak memprioritaskan anak yatim, bukan berarti meninggalkan anak yatim. Tetap diperhatikan anak yatim itu, tapi bukan yang nomor satu. Jarang-jarang. Barakallahu fikum. Nah, ya jarang-jarang. Soalnya kalau ingat aja, ada yang yatim, Ustaz. Jadi kalau kita ingat, ada saudara kita yang yatim. Jadi kita itulah. Cuma tadi waktu itu menerangkan semakin rendah rahmat hati. Berarti kan perhatian kita kan tidak ada.
memprioritaskan atau memperhatikan semangat juga. Ya. Barakallahu fikum. Memang anak yatim ini di dalam Al-Quran disinggung di banyak ayat ya, di banyak ayat ya, sangat banyak ayat menyinggung masalah anak yatim untuk kita perhatikan. Dari mulai ya yatiman dza maqrabah, kemarin sudah dibahas ya, yatim yang punya kekerabatan, itu paling tidak dimulai dari yatim terdekat yang ada hubungannya dengan keluarga kita, yatiman dza maqrabah ya, yatim yang punya kekerabatan, kemudian yatim yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, intinya yatim itu harus ya kita perhatikan, harus diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan sama sekali, itu yang salah. Kalau tadi masalah lebih banyak amal yang lain daripada menyantuni anak yatim, itu insya Allah ya tetap Allah ya maklumi. Kenapa? Karena bukan berarti kita meninggalkan anak yatim, cuma kita punya amalan yang lain yang lebih kita prioritaskan. Sementara anak yatim tetap kita perhatikan, tapi ya sesekali ya. Ini kalau idealnya memang kurang baik. Idealnya kurang baik, cuma tidak sampai masuk dalam ayat ini. Karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah bal kalla bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak mau memuliakan, tidak mau sama sekali memuliakan anak yatim. Ya, malah tadi ya menghinakannya, merendahkannya, menghardiknya. Nah, kalau yang masalah prioritas ini kita tetap perhatian, cuma ya namanya kita kadang lupa, lalai. Memang sebaiknya untuk masalah anak yatim ini ada yang ya bagian mengingatkan. Ya kalau dulu ya di dalam kepemimpinan Islam itu pemerintah yang menghandle itu, yang mendata anak yatim itu. Di contoh, saya ada contoh di tempat kami, di desa kami itu banyak anak yatim. Saya baru tahunya setelah ada muhsinin nitip uang, banyak sekali uangnya, untuk diamanahkan untuk diberikan khusus anak yatim di daerah desa Socah, di desa saya di Socah Bangkalan. Karena ini amanah besar, uangnya besar, saya kerjasama dengan Babinsa. Kebetulan ketua Babinsanya itu ngaji di tempat kajian. Saya minta datanya. Ternyata Masya Allah, anak yatim di daerah Socah saja itu sekitar 50 sekian. Di desa saya sekitar 50 sekian. Berarti selama ini saya telah melupakan 50 anak itu. Jadi saya tidak tahu kalau anak yatim itu sejumlah itu. Maksudnya yang berstatus yatim dan orang tuanya pasti berstatus janda. Itu sebanyak itu. Akhirnya kita undang, kita kumpulkan. Dan saya baru sadar ternyata selama ini saya tidak memperhatikan mereka. Taunya ya di sekeliling rumah itu pun kalau tadi katanya Bapak, kalau sempat, kadang ingat, kadang gak ingat. Kita juga punya tanggungan gitu kan. Kita juga punya anak, punya istri. Kadang lupa sama haknya anak yatim. Pernah jenengan makan terus ingat anak yatim? Jarang ya. Kadang ingat, kadang banyak ingatnya apa banyak lupanya? Kalau saya banyak lupanya. Padahal idealnya harusnya sering ingat. Kita makan, itu ada anak yatim itu sudah makan. Kita sedang umpamanya rihlah bersama putra-putri kita, jalan-jalan sama putra-putri kita,
Tuh, nasibnya anak yatim itu kira-kira ada yang ngajak jalan-jalan enggak itu? Itu harus kita perhatikan. Kembali ke pertanyaan, kalau masalah prioritas ya idealnya harus kita usahakan bagaimana terus memikirkan mereka. Tapi kalau umpamanya kadang kita lalai, kadang lupa, insya Allah tidak masuk ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah yang tidak mau peduli sama sekali. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak mau memuliakan. Jadi tidak sama sekali memuliakan. Ya. Nah, barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk beramal salih. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.